Selamat malam, kita berjumpa lagi di Sportcast Nusantara TV. Saya masih bersama rekan saya Bung Roni Pangemanan. Selamat malam Bung. Selamat malam Bung Boy. Anda rapi sekali malam hari ini. Ya harus ya. Iya kan? Berbeda kan. Mungkin karena menyambut tim futsal ke final. Oh gitu ya. Gitu. Kelihatan sekali. Sejarah soalnya. Sejarah. Bung Ropan, tamu kita juga tidak kalah sibuk. Iya. Sibuk keliling Indonesia. Betul. Malah. Susah cari waktunya. Iya. Pengurus Persija, pengamat sepak bola Bung Riki Nasional. Apa kabar Bung? Baik, baik. Langsung dari Sawangan ke sini. Langsung habis latihan ke sini. Bagaimana kondisi teman-teman kita di sana? Ya, semua siap buat pertandingan lawan Arema besok hari Minggu. Prepare terakhir. Siap tempur ya. Siap Ini tempur. big match ini Bung Ropan. Ya, betul. Arema punya sejarah bagus, Persija juga. Dan Iya. Persija harus menang. Harus 3 menang. poin. Harus. Kalau memang bisa ikut Oh, untuk persaingan. mengejar Iya. Persib yang main malam hari menjaga ini. Posisi kan. Kita nggak tahu, Persib udah menang, 1-0 ya tadi ya. Sementara 1-0 kan. Iya. Di Tom Hai. Iya, iya, iya. Babak satu. Iya. Wah. Semoga draw. Eh, Jadi pertandingan apapun hasilnya, pokoknya Persija harus menang. Tiga poin itu aja. Betul. Iya kan? Itu aja. biarkanlah mereka terus bersaing. Iya. Iya, Ya iya, kan? Dengan iya, fair iya. ya kan. Siapa yang Betul, menang, betul. siapa yang kalah. Betul. Nanti di ujungnya nanti siapa yang angkat trofi kita lihat. Kita lihat. Iya, Kan betul. begitu. Yang fair tuh begitu. Tapi kita harus menyatakan salut buat anak-anak futsal Indonesia. Iya. Iya. Wow. Sekali lagi wow mereka ya. Bung Ropan lihat nggak pertandingannya? Ya, Cuplikannya atau ya saya nonton kemarin walaupun lewat televisi, Ya. tetapi melihat ini bahwa perjuangan mereka luar biasa. wow ya. Ya, mereka bermain itu di luar. Jepang tuh tim yang kuat kan. Cuma dia bisa mendobrak dominasi dari Iran dalam 17 edisi sebelumnya kan. Ya. Iran 13 mereka 4 kali juara. Yang lain tuh semua Yang lain nggak bisa ini. nggak ada. Korea, Cina, Uni Emirat Arab. Tetapi saya juga tidak kaget Om Boy, mereka Iya. bisa menang. Kan banyak bilang, wah ini luar biasa. Saya di pertandingan 4 negara 2025 kemarin yang melibatkan juga, kita menang 1-0. Di 2022 ketemu di perempat final lawan Jepang dengan tim Iya. yang seperti ini. Jepang hanya menang 3-2. Pelatih kita siapa waktu itu? Yang sebelum ini Sebelum yang Jepang dari ini? Iran kok nggak Iran, salah ya. Iran. Dari Iran, ya. Iran. Hansade apa gitu. Tapi dari situ kan udah kelihatan di Piala Asia juga itu cuma 3-2 susah payah Jepang menang. Makanya saya pikir ini luar biasa ya. Yang lebih luar biasa kan sejarah. Kita nggak pernah masuk ke final. Semifinal aja udah bagus. Betul, Udah betul. sejarah Iya, pertama. iya, Apalagi ke final kan. Itu Iya. udah bagus gitu. Ini yang ngomong mantan manajer futsal Betul. Indonesia. Iya. Tahun pertama futsal masuk ini. pertama 2002. Betul. Piala Asia juga di Betul. Istora. Jadi Iya. bukan kaleng-kaleng ini. Ngomong manajer ini. Pelatihnya waktu itu siapa Bung? Sartono Anwar, papanya Nova Nova. Arianto. Nova. Sama Suhatman Om Boy, masih ingat kan? Wah, Pemainnya Selamat. masih Asisten. Prancis waktu itu ya. Prancis Memengkang, Yayan Tumena, Betul. Khairil Anwar Pace, Iya. Obaya. Bung Riki, itu semua pemain dari pemain Lapangan. bola rumput. Betul. Tapi sekarang beda. Iya. Muncul dari kompetisi futsal. Anda happy dong lihat itu semua? Ya sebenarnya futsal ini growth-nya tuh maksudnya growing-nya luar biasa. Dikarenakan memang basic futsal ini adalah dari sekolah. Sekolah, kampus. Jadi Iya. kompetisi-kompetisi di sekolah, kompetisi di kampus itu yang membuat pilihan-pilihan menjadi pemain futsal ini banyak sebenarnya. Karena memang basicnya dari situ. Jadi Iya. saya pikir walaupun kita sebenarnya nggak terlalu tahu nama-nama pemain futsal sekarang ya. Iya. Selain si Evan yang anak Papua itu ya, Iya. karena lagi cedera juga. Jadi pemain-pemain ini muncul dengan memang kompetisi mereka yang memang lebih rutin, lebih signifikan, lebih artinya memang gaung mereka tidak sebesar dengan sepak bola, tetapi mereka sudah hidup dari futsal itu sendiri. Sehingga saya pikir memang perubahan-perubahan permainan futsal yang dulu dikatakan lebih individual, Iya. sekarang terlihat nggak terlalu malah. Kalau semalam saya nonton benar-benar organisasi bermain ada. Yes, Iya. betul. Man to man mereka tidak kalah. Iya, Yang iya. selama ini kan kita main futsal masih berpola individual yang kita Iya. berpikir dulu ya. Gocek sana, gocek sini. Betul. Nggak ada kemarin. Nggak ada gitu. Saya sekali. Bisa menandingi organisasi bermain dari Jepang yang memang yang tidak individual tapi rapi dalam rotasi dan segala macam. Nah, ini mereka mampu gitu. Padahal saya udah cukup takut juga kalau ketika Jepang udah main power play, waduh ini bahaya juga. Pas 3-3 kan? Iya, waduh. Tapi mereka bisa mengatur ritme, ngatur tempo, kapan dia press di atas, kapan dia tahan di bawah. Disiplin daerah juga jaga. disiplin daerah, kiper juga kiper tidak bagus juga. Iya, tidak iya. panik ya. Ahmad Habibi bagus juga. Ya dia stay di posisi di terus. Iya. Itu yang Iya, saya pikir kemajuan sekali bahwa kita bermain dengan organisasi yang baik. Karena itu yang sebenarnya yang terlihat di level tertinggi baik di futsal maupun sepak bola
itu adalah bermain organisasi, walaupun cuma 5 lawan 5 gitu. Iya. Itu dia. Jadi tidak sia-sia kita memulai futsal tahun 2000-an ya, Bung ya? Iya. 2002, 2003. 2002-2003 pertama kali ya. 20 tahun lebih. Iya. Memunculkan satu tim Yes. yang Iya. punya kekuatan yang luar biasa. Ya. Tapi kita kan harus berterima kasih juga kepada pelatih Jepang yang kemarin kita kalahkan. Dari dia Ya, fondasi iya, itu dibentuk. 2018 dia masuk Ya. sampai 2021. Nah dari situlah. Dan pemain-pemain ini ada 5-6 orang itu bekas dari dia. Ahmad Habibi, Iya, iya, pernah di iya, U20 ya. Iya. Banyak tuh, Iqbal juga banyak. Jadi satu sisi dia happy Sayugi. dong. Iya, iya. Lihat pertumbuhan. Yang kalau anak kita ingat didiknya. beberapa tahun lalu itu dia masuk dalam kondisi yang nggak ideal karena COVID kan. Covid Ya, waktu itu. 2017, 2018 Ya itu ya. kan dia masuk COVID dan kompetisi nggak ada segala Ada, ya. macam, tapi dia tetap latihan terus. Dia gitu. bekerja di situ. Iya itu. Iya. Dia. Itu luar biasa gitu. Menurut saya. Berarti jeli sekali ya Iya. pelatih yang meletakkan fondasi itu melihat potensi pemain-pemain Betul. yang bukan dari lapangan rumput, Betul. tapi dari klub-klub futsal yang Iya. tersebar di mana-mana. Dan Dan gua- sangat detail dia kerjanya itu. Ya saya bisa lihat beberapa cuplikan yang mereka sempat kasih lihat ke saya. Iya. Dia sampai bawa ya laptop ke lapangan segala macam, diliatin semuanya. Jadi benar-benar pemain tuh dibikin pintar lah sama dia. Wah. Gitu kira-kira. 2019 itu kan masih terlalu muda. Itu kita sudah masuk semifinal di U20. Ya. Ya penjaga gawang kita tadi malam, Iya. Ahmad Habibi Ahmad itu sudah Habibi. bermain di situ. Iya. Dengan Iya. pelatih Kensuke Takahashi ini. Ya. Iya. Untuk masuk semifinal bermain di Iran itu tidak mudah. Betul. Dan kita hanya kalah 4-3 dari Afghanistan. Bagus. Jadi dia udah bawa tim ini. Jadi kalau Betul. sekarang dia nggak kaget, dia bilang kan bagus perkembangan Indonesia tuh maju. Dan dia tahu tentang performa Indonesia. Iya. Di Kensuke bilang itu sulit loh kau bisa melihat. Untuk bisa bikin gol 5 ke Jepang itu nggak main-main loh. Mereka bisa bobol sampai 5 kali. Iya, itu. Susah. 5 gol. Afghanistan aja mereka hajar kemarin itu sebelum ke Betul. semifinal 6-0. Susah untuk bisa bikin gol. Dan kelihatan kan Jepang nggak bisa main, agak frustrasi kan Iya, melawan pertahanan kita yang begitu rapi, organize permainan yang Iya, oke. Itu frustrasi mereka. Betul. Dan itu tertolong juga karena ada satu penalti juga kan untuk menyamakan 3-3 itu Iya, di menit iya. akhir. Gitu boy. Right, betul. Makanya betul. diakui respect dari pelatih Kensuke terhadap permainan Indonesia juga kepada pelatih kita tentunya Nah, kan. betul. Hector Karena Soto. Hector, dia bilang permainan kita, pertahanan kita solid, sempurna gitu. Wah, Ya itu menurut- karena di futsal itu kan cuma ya sama sebenarnya. Futsal sepak bola itu ada dua kunci dalam bertahan itu. Ya. Man to man sama main zona gitu. ya. Jadi ya. kapan dia man to man, kapan dia zona. Nah, poinnya adalah ketika man to man, begitu kelewat itu kan siapa yang harus meng-recovernya lagi. Ya. Nah itu kemarin tuh kalau saya lihat ketika satu lewat ada 3 pemain yang sudah siap recover bola lagi. Nah itu yang mungkin Hector bilang wah ini luar biasa. Anak benar-benar sulit untuk tembak shoot ke gawang Indonesia itu sulit. Dia nggak punya space di situ. Nah Ya. itu yang ya rapi lah mereka bertahannya gitu. Dan cepat juga dalam hal transisi bikin gol. Karena gol kedua atau ketiga yang dia shoot dari tengah habis Iya, dari iya, dia iya. rebut bola tengah Iya. terus dia shoot ketiga ya. Ya. Itu ya gol-gol yang kita cintakan sulit ya. Karena kipernya bagus banget itu. Bukan secara kebetulan loh kita Iya, bikin itu gol emang susah di situ. Dirancang Iya. dengan baik kita bisa bikin Iya, gol. karena syutingnya kencang semua itu bolanya. Iya. betul. Nggak gampang buat kipernya dapat gitu. Dan ya ini pengakuan dari pelatih Jepang bahwa kekuatan supporter kita yang ada di Iya. Oh iya itu sangat membantu. 10 sampai 12 ribu yang ada di stadion Indonesia atau di Arena. Indonesia Arena itu luar biasa. Ini juga. Dan kelihatan sekali kan kemarin bagaimana Hector terus mengajak penonton itu kan. Dia ke Iya. pinggir, dia mengajak untuk terus bisa memberikan Iya, dukungan iya. sejak kita leading 2-0 sampai 3-2, 3-3 itu kan. Iya, iya, Dan iya. penonton tuh henti-hentinya kan menyanyi terus bisa memberikan Betul, dukungan itu betul. luar biasa. Artinya bagi pemain-pemain juga mereka butuh seperti itu. Betul. Dukungan akan mereka termotivasi. Iya. Dan satu kunci juga selain Coach Ricky juga bilang tadi ada satu yang saya lihat bagus boy. Stamina pemain kita. Iya. Fisik. Kalau tidak ditunggu dengan fisik yang Betul. kuat. Ini kan Tapi itu ada perpanjangan waktu. Stamina itu kan karena rotasi yang mereka melakukan pressing itu kan Itu Iya. menguras energi. Iya, sangat. Lalu langsung Sangat. diganti. Pergantiannya tepat. Ya, Ini yang menarik saya sekali. tahu di futsal tuh trayetary itu kan ada 10 atau 12 pemain. Iya. Nah itu dia punya plan A, plan B, plan C gitu. Iya, iya, betul. Jadi kalau satu paket satu, paket 2, paket 3 lah bahasanya. Iya. Kalau paket 1 main, nah itu sama ini sama ini. Nah mereka sudah punya plan-plan tersebut. Kalau dia capek ganti lagi. Iya, iya, iya. Sehingga itu yang membuat staminanya terjaga gitu. Karena memang rotasi terus itu capek sekali. Dan modal stamina mereka pun Iya. dilatih oleh pelatih Iya. kita Spanyol nggak ini. turun juga. loh stamina dalam perpanjangan juga kita nggak turun. Jepang juga agak menurun waktu di pertambahan waktu itu agak saya lihat agak Ya, drop mereka. beberapa pemain udah Iya, kram juga Kram kan. juga. Pemain Agak kram. drop Iya. mereka bermain. Terutama pemain paling top mereka kan Shimizu itu kan. Iya. Itu memang
dapat kontrol yang baik dari pemain-pemain kita. Iya. Itu bagus, Reza bermain, Rio Pangestu, oke lah. Saya mencari siapa bintang kita. Karena hampir semuanya semua bagus bermain. tampil luar biasa. Kita sebut aja Samuel Eko, Firman Ardiansa, Muhammad Iqbal ya, Iya. Reza Gunawan, Dewa Rizky. Yang bikin gol semua itu kan. Yang bikin gol semua. Dan Ya. semuanya yang lain juga tampil. Saya bilang yang bintangnya siapa? Kiper juga hebat. Oh iya, Ahmad Habibi kalau nggak ada dia banyak penyelamatan-penyelamatan. Berarti semuanya bintang. ini, Semuanya Bung. bagus. Bermain tim semua bagus. Ya, semua bermain tim dan Iya. semua bermain efektif. Efektif. Nah, jadi nggak terlihat satu individual yang muncul sendiri itu nggak terlihat sama sekali. Semua masih ya dalam koridor yang diberikan oleh si pelatih tadi. Iya. Oke. Lawan Iran, Bung Roman. Besok. Besok malam. Besok malam. Nah, ini kan juga tim yang tadi punya nama besar, punya gelar yang luar biasa. Peluang kita gimana, Bung? Iya, banyak yang mengatakan sama seperti Jepang. Orang bilang, wah ini Jepang bisa menang melawan kita, wajar lah. Oke. Sama juga ketika lawan Iran pasti ada di atas lah. Wajar mereka bisa mengatakan. Tapi kan segala sesuatu bisa memungkinkan di lapangan. Betul. Dan buktinya kemarin, untuk kita bisa mengalahkan Jepang dengan 5-3 kan nggak gampang. Iya. Iya. Bukan menang dengan tipis, tapi 5-3 gitu. Iya. Kita bisa menang, banyak peluang juga yang terbuang. Iran memang tim yang bagus ya. Kalau kita bisa mengalahkan mereka, artinya kita negara kedua setelah Jepang yang mampu mendobrak dominasi mereka. Iya, Karena iya. selama ini kan cuma Jepang yang 4 kali. Selebihnya Iran terus. Iran semua. Iya. Semoga kemarin itu 2 tahun lalu ketika Thailand menjadi tuan rumah, Thailand coba untuk bisa melawan. Lawan Iran. Hancur juga. Hancur juga 4-1. Nah sekarang Indonesia masuk, semoga kita bisa melawan. Oh, iya. Kalau bisa. Dan Iran pasti menonton, mereka main lebih dulu lawan Iran. Pasti. Mereka nonton kemarin Indonesia. Pasti ada rasa was-was juga. Betul. Menghadapi penonton yang militan, fanatik, ya. Pemain-pemain kita bergerak terus main. Tapi kan. mereka tuh main home, main away, gila-gila. Iya, semua. ya itu terbukti kan 13 kali juara. Bagaimana nggak terbukti itu? Di Thailand aja Iya. mereka bisa melawan tuh lawan Thailand tuan rumah kan. Iya. Iran karena postur besar, Iya. teknikal ada, Iya. kuat. Nah, itu Iya. memang sulit terebut bola dari mereka karena Iya. dia tahan. Karena di futsal ini kan banyak screening bola kan. Screening, holding bola yang Teknikalnya kuat itu ya. seperti itu. Nah, itu mereka kuat sekali di situ. Itu yang kadang-kadang sulit gitu. Kalau udah pemainnya besar, screening bolanya kuat, syutingnya kencang ya itu. Dan satu yang mungkin saya lihat juga ketika mereka kalahkan Irak. Mereka ketinggalan 2 kali kan. Iya. Dari Irak ya. 1-0, 2-1. Itu seru juga lawan Tapi Irak. tetap aja. Pengalaman mereka. Kan? Iya. Pengalaman nggak bisa dibohongi. Tidak ada Mereka sedikit tenang. pun mereka Betul. down atau Tinggal tenang dan tenang. bagus. Iya. Ball position juga tetap mereka rapi. Iya. Dan satu nih yang menarik ini, apakah juga setuju Anda? One on one mereka hebat banget. Iya, betul. Itu tadi. Jadi di futsal itu harus kuat one on one ya karena memang area kecil dan Dari kecil ya. One on one-nya luar kuat, biasa. harus cepat, keputusannya juga harus cepat. Nah, Iran punya itu semua. Iran punya itu semua Lengkap sehingga ya itu yang paling sulit dikalah dari dulu ya, dari dulu. Dari zaman saya juga futsal Iran masuk sudah juara. pertama itu Iya. udah Ketika kita tuan rumah pertama kali di Istora itu, Iran mereka juga juara ya. situ. Betul. Iya, iya, Dan memang iya. sudah kelihatan. Tapi mungkin ada modal bagus buat kita. Karena kita kan bermain lawan Irak 1-1. Ya. Artinya udah terbiasa bermain dengan badan yang lebih Besar. lebih tinggi. Iya. Lawan Kirgistan, kita bisa menang. Ya. Ya kan? Dengan lawan dengan postur yang tinggi. Jadi semoga lawan Iya. Iran, ya kita bisa melawan dengan baik. Berarti kira-kira apa yang, ya ini kan pelatih nih. Iya. Ya. Kira-kira yang paling tidak walaupun beda karakteristik antara lapangan besar dengan Lapangan lapangan kecil, kecil. iya. Tapi dengan kelebihan kita kecepatan, apakah kita harus menampilkan kecepatan yang kita miliki, Bu? Kalau di futsal ini sebenarnya satu momen tuh bisa 1 gol. Ya. Sangat bisa. Nah, jadi saya pikir manfaatkan semua peluang yang ada. Kedua ya kita harapkan dukungan 10.000 lebih ya. Itu Ya. Indonesia Arena kan Indonesia lebih Arena. dari Ya. 10.000 lah ya. Itu aja udah sehingga itu menjadi mental yang kuat karena kalau motivasinya tinggi kadang-kadang bisa melebihi keterbatasan kita gitu misalnya. Kalau motivasi kita tinggi kadang-kadang ya itu bisa melebihi apa yang kurang dari teknikal kita. Karena punya motivasi kuat. Kayak kemarin Dion lawan ya. Jepang ya. Iya. Kayak lawan Jepang kan motivasi. Lawan Jepang gitu. tinggi ya. Iya, iya, Jadi iya. semua mau lari aja pokoknya. Ingin Nah, lari jadi- terus, bergerak terus. karena itu dibutuhkan. Kalau kita semuanya mau lari, mau kerja segala macam itu Bisa. sesuatu bisa terjadi. Gitu. Iya. Walaupun kita secara head to head, ini Iya. nggak mungkin lah. Dan Tapi push dari Hector ya, dari Ya, luar yes, itu kan, iya. itu kan menambah. betul. Gimana, Bung? Pengalaman yang memang luar biasa. Motivasi dari seorang pelatih kan dibutuhkan. Iya. Dan dia tidak pernah duduk kan. Bergerak terus, berdiri terus. Memberikan motivasi dan pergantian-pergantian pemain itu kan dihitung dengan benar Iya, oleh iya, dia. iya, iya. Siapa ganti si A, siapa ganti si B, itu harus dilihat dengan Iya. posisi yang sama. Iya. Karena di futsal itu kan ada pemain pivot, Iya. ada pemain flank, Iya, iya. dan istilah-istilah yang ada di pusat itu Ada kan. anchor Ada juga. anchor. Iya, iya. Jadi dia tahu
pivot sama pivot siapa, di flank siapa yang akan masuk. Itu dicermati oleh seorang Hector dan itu berjalan dengan bagus. Iya. Sampai kemarin itu berjalan bagus. Wow. Itu semoga lawan Iran lah ya. Kita break dulu, Siap. Bung. Nanti kita kembali setelah pariwara berikut ini. Tetaplah di Sportcast Nusantara TV.